Halo teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari proposal rencana desain yang sudah kami buat dalam rangka memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Communication Art Design. Tujuan dari pembuat ini adalah untuk merancang elemen-elemen desain yang mampu memperkuat citra dan identitas dari The Good Swimmer Swimming School sebagai lembaga terpercaya di bidang pendidikan renang. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan juga konsep-konsep desain dari strategi komunikasi visual hingga implementasi teknis yang dirancang untuk mewakili nilai profesionalisme untuk The Good Swimmer Swimming School. Kami berharap proposal ini dapat memberikan gambaran jelas tentang visi dan arah pengembangan identitas visual dari sekolah berenang The Good Swimmers. Terima kasih, dan kita mulai presentasi ini. Berikut adalah perkenalan dari anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3, yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Aulia Hasana Putri, yang kedua ada Putri Ayu Indrayani, yang ketiga ada saya sendiri, Christina Febriana Celia, yang keempat ada Hannah Joyce, yang kelima ada Evelyn Martaung, yang keenam ada Bagas Patri Rianda. Di sini juga sudah kami tulis untuk pembagian tugas desain. Selanjutnya, ini adalah profil dari UMKM yang kami pilih untuk dibuat rencana desainnya, yaitu The Good Swimmer Swimming School. The Good Swimmer ini termasuk dalam UMKM jasa pelatihan dan kebugaran. The Good Swimmer menjadi salah satu sekolah berenang yang memang dirancang untuk keterampilan dasar berenang pada anak-anak maupun orang dewasa. Alasan kenapa kami memilih The Good Swimmer Swimming School ini, karena di sini kami melihat sedikit sekali sekolah renang di Jakarta, salah satunya adalah The Good Swimmer. Namun sayangnya mereka belum memaksimalkan strategi pemasarannya, terutama di media sosial. Berikutnya adalah profil owner dari The Good Swimmer Swimming School. Jadi, The Good Swimmer ini didirikan oleh Burton Perlindungan Sagala. Pada tahun 2021, semua ini berawal dari hobi dan ketertarikan Burton dalam bidang pendidikan olahraga, khususnya di olahraga renang. Dan setelah mendapatkan lisensi berenang, Burton memulai pengajaran berenang bersama teman-temannya untuk menjadi coach renang. Selanjutnya, pada tahun 2022, Burton juga melihat adanya peluang untuk mendirikan bisnis di bidang jasa dan pelatihan renang, khususnya di lingkungan dekat rumahnya. Namun pada saat itu belum terlalu direalisasikan karena masih sedikit ada pandemi COVID, jadi belum bisa 100% membuka sekolah renang. Nah, kemudian pada tahun 2023, Burton baru memulai pengajaran renang pertama kalinya dengan membuka kelas berenang pertama secara gratis di kompleks rumahnya yang ada di Jakarta Barat. Setelah dari itu, terbentuklah salah satu nama The Good Swimmer Swimming School ini yang menjadi salah satu bisnis pertama sekaligus bisnis yang Burton buat bersama teman-temannya untuk bisa dijadikan sekolah berenang yang lebih kompleks lagi. Selanjutnya, ini adalah pelatihan dan kelas renang apa saja yang The Good Swimmer tawarkan kepada calon pelanggannya. Yang pertama, ini adalah pelajaran renang umum untuk kebugaran tubuh. Biasanya, pelajaran renang umum ini untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup melalui latihan renang secara rutin. Yang kedua ini adalah kelas private khusus yang biasanya berisi 1-3 murid saja. Nah, biasanya ini kelas renangnya lebih fokus dan nyaman karena menggunakan pendekatan yang lebih personal untuk murid-murid yang belum bisa berenang sama sekali. Yang ketiga ini ada kelas renang kelompok yang berisi 1-15 orang. Biasanya kelas kelompok ini bisa sangat ramai dan mereka biasanya mengajak teman atau saudaranya untuk bergabung dan bisa berenang bersama dan belajar berenang bersama.
Yang keempat ini ada pengembangan teknik dan pelatihan kompetitif, yaitu dalam rangka untuk meningkatkan teknik renang yang lebih mencapai level yang lebih kompetitif lagi, biasanya untuk ikut lomba atau turnamen. Perkenalkan, nama saya Putri Awindrayani. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa slide yang sudah dibuat oleh tim kami ya, kelompok 3. Yang pertama dari lokasi pelatihan, Debu Simar berencana memperluas lokasi pelatihan ada di 5 lokasi, tentunya di Jakarta dan Tangerang. Untuk wilayahnya ada di Gading Serpong Sport Club pertama, yang kedua ada di kolam renang Citra Garden, yang ketiga di Sport Club Puri Indah, dan yang keempat ada kolam renang Gor Orista. Yang terakhir ada di Tirtama Swimming Pool Komplek Taman Mutiara, Jakarta Selatan. Untuk target customer The Beach Swimmer tersebut, kita ada di 2, balita dan anak-anak. Yang pertama, yang kedua ada di remaja hingga orang dewasa. Untuk balita anak-anak kita di usia 4 sampai dengan 14 tahun. Untuk tingkat kelasnya kita ada di pemula dan menengah. Untuk yang remaja hingga orang dewasa itu untuk usianya kita ada di 15 sampai dengan 45 tahun. Untuk tingkat kelasnya kita ada 3 tingkatan, pemula, menengah, dan lanjutan. Nah, di sini ada kekurangan item desain sebelumnya, yang dimana kekurangan narasi visual, pemilihan warna, ruang negatif, keterbatasan visualisasi, edukasi. Untuk kurangnya narasi visual, beberapa gambar kurang memberikan konteks sehingga audiens tidak sepenuhnya memahami dari manfaat program yang kita buat. Untuk pemilihan warna juga di sini terlalu mencolok ya, kalau tidak diimbangi dengan warna-warna yang lebih netral atau lembut-lembut itu tidak enak dipandang atau tidak enak dilihat. Warnanya tuh terlalu cerah ya. Di sini ada pink cerah, biru muda, dan biru gelap. Untuk kurang negatifnya di sini gambarnya fits-fitsnya terlalu padat atau konten-kontennya juga terlalu padat ya. Jadi mengurangi fokus pada subjek utama dari yang kita buat. Untuk keterbatasan visualisasi edukasi, kurangnya elemen-elemen edukatif, mengurangi aspek pembelajaran dari gambar yang sudah ada. Untuk selanjutnya di sini ada kekurangan logo kita, yang dimana logo sebelumnya itu The Beach Swimmer Swimming Course. Untuk proximity atau kedekatan teks, monoton, keterbatasan visualisasi. Untuk kedekatannya bisa dilihat sendiri ya. Untuk dari gambar logo, dari gambarnya The Good Swimmer dan Swimming Course-nya itu terlalu dekat hingga tidak bisa dibaca atau sulit dibaca. Untuk gambarnya juga logonya itu terlalu monoton ya, tidak menarik, kurang menarik. Tidak ada elemen yang bisa ditonjolkan. Nah, yang terakhir ini ada keterbatasan visualisasi, simbol perenang ya, ini simbol perenang dan gelombangnya itu terlalu sederhana, perlu divariasi lagi tentunya untuk menambahkan daya tarik dari customer kita, seperti itu. Nah, selanjutnya ini terakhir ada tantangan dalam pembuatan desain bersama kelompok 3. Tentunya kita ada tantangan ya untuk membuat desain-desain bersama. Ada konsistensi visual, kedua ada koordinasi yang sulit, ketiga ini atau yang terakhir kurangnya komunikasi yang efektif. Untuk konsistensi visual, sulit untuk menjaga konsistensi warna warna, font, dan elemen-elemen yang lainnya ya, desain yang lainnya di berbagai media promosi tentunya bisa menjadi tantangan, terutama jika beberapa anggota bekerja pada desain yang berbeda atau tidak sesuai. Nah, untuk yang kedua ini ada koordinasi yang sulit, yang kita tahu kita sulit untuk mengatur jadwal dikarenakan kita bekerja dan mempunyai kesibukan masing-masing. Kita sulit untuk mengatur waktu untuk rapat, brainstorming, atau menyingkronkan pekerjaan yang sering menjadi kendala untuk bagi kelompok kita. Nah, yang terakhir ini ada kurangnya komunikasi efektif, perbedaan cara penyampaian, ide, dan kurangnya keterbukaan antar anggota dapat menyebabkan atau membuat kita miskomunikasi, yang dimana dapat berpotensi menghasilkan intervensi desain yang tidak sesuai dengan tujuan awal kita. Seperti itu.
Untuk presentasinya selebihnya nanti akan dilanjutkan oleh tim kami, anggota tim yang lainnya. Sekian, terima kasih banyak. Halo, saya Aulia. Selanjutnya saya akan memaparkan proyek desain yang telah diselesaikan oleh kelompok kami. Kami telah merancang 9 proyek, antara lain adalah mendesain kembali logo dan icon, lalu merancang font dan color palette, mendesain merchandise, mendesain spanduk banner, lalu baju berenang, lanyard, ID card. Kami juga merancang price list, lalu juga sertifikat dan business card. Selain itu kami juga merancang copywriting, headline promosi dan slogan, juga konten promosi, edukasi, dan testimoni dari pelanggan. Baik, sebagai langkah rebranding dari bisnis Good Swimmer ini, kami melakukan perubahan pada desain logonya. Dapat terlihat ya Pak, bahwa kami melakukan rombak total dari logo lama menjadi logo baru. Jadi kalau logo lamanya ini terlihat lebih kaku gitu ya, lebih membosankan. Sedangkan di logo barunya ini, kami rancang benar-benar pure hasil dari brainstorming dari tim kami ya. Jadi kita tidak menggunakan bantuan AI manapun. Harapannya dari logo terbaru ini kami desain lebih menarik, tentunya lebih energi, lebih modern lagi, dan juga lebih eye-catching. Dapat terlihat nih dari huruf O dari kalimat good ini kami ganti menjadi 2 pelampung ya. Tentunya dilihatnya kalau dari kejauhan ini lebih eye-catching, jadi kalau misalnya harapan kita ya, logo ini tuh bisa memorable, bisa memberikan kesan dan juga mudah diingat dan mudah diaplikasikan di mana-mana, baik di merchandise maupun di platform media sosial. Baik, untuk selanjutnya ini adalah detail-detail dari logo terbaru yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini adalah icon yang telah kami pilih. Dapat dilihat juga ya Pak, dari icon sebelumnya ini terlihat sangat kaku, yang mungkin yang dimaksudkan dari gambar warna pink ini adalah aktivitas orang sedang berenang gitu. Tapi kan terlihat tidak begitu jelas, maka dari itu kami merancang dengan icon-icon terbaru ini ada kacamata renang, pelampung renang, dan juga splash atau cipratan air. Di mana kami maksudkan ini adalah kegiatan atau juga atribut yang menggambarkan sebuah suasana berenang gitu. Nah, itu juga kami memilih icon ini karena kami melihat icon ini tuh lebih energi, ceria, dan juga lebih modern dibandingkan dengan icon sebelumnya yang telah dipakai. Untuk selanjutnya ini adalah pemilihan font dan juga color palette yang telah kami tentukan. Ini ada light blue. Yang pertama, light blue ini sebenarnya menggambarkan warna air sebetulnya. Dan juga ada soft peach. Soft peach ini untuk warna light blue tadi itu kan sebetulnya penggambaran air ya Pak. Jadi maksudnya tuh dingin. Nah, kita tuh ingin memaksudkan apa nih yang bisa menghangatkan, warna yang bisa menghangatkan dari warna light blue tersebut. Jadi kami pilihlah warna soft peach. Sebetulnya light blue dan soft peach ini juga warna yang kami pilih untuk approachable aja sih untuk di semua kalangan dan juga semua gender, baik itu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada warna deep teal. Deep teal ini warna yang agak gelap. Sebetulnya ini digunakan untuk warna-warna dasarnya aja, karena kan warna light blue dan juga soft peach ini sudah cukup soft ya. Jadi kami membutuhkan suatu warna dasar yang gelap agar tulisan di atasnya itu lebih terlihat kontras. Untuk selanjutnya, untuk fontnya kami menggunakan Code Pro yang bold version. Alasan pemilihan font ini karena kejelasan dan keterbacaannya itu tinggi, sehingga cocok untuk berbagai media seperti presentasi, poster, website, hingga aplikasi. Baik, ini adalah beberapa merchandise yang sudah kami rancang. Ada tumbler, t-shirt, dan menggunakan seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu menggunakan warna dasar deep teal atau warna gelap, dapat terlihat ya Pak setelah diaplikasikan pada merchandise. Jadi dengan menggunakan warna deep teal ini logonya itu akan terlihat lebih menyala begitu Pak. Jadi lebih terlihat jelas. Saya Hana Joyce Cahaya Siburian. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide ke-16 mengenai desain swimwear, lanyard, dan juga ID card. Nah, lanyard dan ID card ini kami mendesain dengan konsep yang minimalis yang kami terapkan di tampilan layar di PowerPoint.
untuk dapat memastikan bahwa desain itu terlihat bersih, nyaman dilihat, dan juga nyaman untuk digunakan. Swimwear ini juga dirancang tanpa elemen dekoratif yang berlebihan, agar orang-orang yang melihat bisa fokus kepada logo The Good Swimmer untuk bisa orang-orang memfokuskan kepada logo The Good Swimmer. Jadi siapapun yang melihat akan langsung tertarik dengan tulisan The Good Swimmer tersebut, dan juga untuk kenyamanan pengguna, karena orang-orang saat ini khususnya lebih menyukai desain yang simple, yang minimalis, yang tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu tidak terlalu mencolok, tapi bisa memfokuskan gitu. Jadi swimwear yang kami gunakan ini desainnya itu hanya tulisan The Good Swimmer aja, supaya maupun anak-anak atau remaja ataupun orang dewasa bisa digunakan, bisa nyaman untuk digunakan bagi tiap usia gitu. Jadi tidak ada pembeda antara yang anak-anak desainnya lebih dekoratif ataupun dewasa yang desainnya lebih minimalis. Jadi kami buat desainnya itu sama, agar yang simple dan juga yang simple tapi tidak untuk menghilangkan ciri khas dari The Good Swimmer gitu. Jadi warnanya tetap warna-warna yang memang simple, yang memang bisa untuk digunakan oleh kaum remaja, anak-anak, ataupun untuk dewasa gitu. Selanjutnya, penjelasan mengenai desain brosur di slide ke-17 ini dapat dilihat bahwa judul utama kalimatnya itu ada dive into fun with the good swimmers. Nah, di sini kita menggunakan font yang hurufnya tebal dan besar untuk dapat menarik perhatian langsung audiens yang melihat gitu. Supaya, karena ini kan adalah brosur untuk bisa menarik perhatian dan menarik orang untuk bisa menggunakan jasa kelas renang kita gitu. Lalu yang berikutnya ada tambahan visual ilustratif yang menarik, yaitu ilustrasi anak-anak yang sedang berenang dikelilingi oleh cipratan air dan pelampung. Tentunya ini memberikan kesan yang energik, menyenangkan, dan sesuai dengan kegiatan kelas. Dan tentunya warna-warna yang digunakan pada desain brosur ini adalah warna-warna yang memang sesuai dengan template The Good Swimmer yang baru yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, di penjelasan sebelumnya gitu. Jadi tentunya desain brosur ini warna-warnanya tetap menggunakan template yang sudah kami sepakati bersama, yaitu ada biru, pink muda, dan juga hijau. Hijau tua, hijau kebiru-biruan gitu. Lalu, ya ini kombinasi warna dari color palette ini, yaitu pemilihan warna brosur tentunya kami sesuaikan mengenai color palette yang baru supaya membentuk identitas merek The Good Swimmer. Jadi tentunya desain yang kami buat ini tetap color palette-nya sama supaya tidak menghilangkan identitas merek The Good Swimmer yang baru. Untuk penjelasan berikutnya yaitu mengenai desain price list, ini ada di slide ke-18. Tentunya desain price list ini dapat terlihat di layar bahwa yang pertama unsur desain yang kami buat ini yaitu warna. Dari warna tentunya sesuai dengan color palette, kombinasi biru muda, merah muda, dan juga hijau, serta tulisan orange. Kita buat di sini tulisannya kenapa orange, karena menyesuaikan juga dengan kantong-kantong elemen kantong uang yang ada di judulnya, di sebelah judul kata price list itu. Karena kalau misalnya backgroundnya hijau tetapi tulisannya pink, itu tidak terlalu kelihatan kalimat atau penjelasan yang kita buat gitu. Jadi
apalagi kalau ditaruh biru muda itu juga nggak kelihatan. Jadi oleh sebab itulah kenapa saya sebagai yang membuat desain price list ini membuat warnanya menjadi orange menyesuaikan dengan elemen. Namun tetap eh, keseluruhan warna yang ada di desain price list ini tetap menyesuaikan dengan color palette The Good Swimmers yang baru gitu. Lalu tentunya warna kombinasi tersebut menciptakan kontras dan suasana yang tenang. Lalu tipografi, dari segi tipografi teks yang digunakan mengenai judul itu tebal untuk judul, lalu hierarki font yang jelas untuk memudahkan pembacaan juga. Jadi di sini saya pribadi karena ini bagian tugas saya untuk membuat desain price list, saya tidak menggunakan font-font yang terlalu berlebihan agar pembaca juga tetap nyaman saat membaca price list tersebut dan tidak mudah bosan. Jadi saya buat yang simple saja tapi orang bisa tetap terstruktur gitu loh. Ini juga peletakannya terstruktur saya kita buat gitu. Nah dari segi keseimbangan tata letak simetris dengan elemen itu sejajar kami buat, lalu ruang kosong, terkait ruang kosong, adanya ruang kosong di antara elemen teks dan juga kotak memberikan kesan yang bersih dan terorganisir. Artinya di sini kami buatnya rapi ya, maksudnya sejajar dan ruang kosongnya juga tidak terlalu memberikan ketidaknyamanan gitu. Jadi tidak terlalu banyak ruang kosong juga di desain price list tersebut. Lalu mengenai komposisi, tentunya informasi dibagi menjadi blok-blok karena memang ada paket A, ada juga paket kelas B, ada juga paket reguler, ada juga paket yang private. Nah, ini harus dibuat blok-blok supaya orang yang melihat atau membaca price list ini bisa nyaman saat membaca dan bisa mudah untuk mereka pahami gitu. Jadi mereka bisa dengan mudah mendapatkan informasi mengenai The Good Swimmers ini dari desain yang sudah kita buat blok-blok yang rapi memudahkan pembaca untuk bisa dapat membandingkan pilihan paket dengan cepat gitu. Selanjutnya yaitu mengenai desain business card dan sertifikat yang akan saya pribadi bahas di slide ke-19. Nah, dapat terlihat di tampilan layar bahwa desain depan business card The Good Swimmers itu kami buat simple, tetapi desain ini tetap mempresentasikan identitas brand, memberikan kesan yang profesional dan membantu membangun relasi bisnis. Jadi kami buat desain yang tidak terlalu ramai, yang tetap menonjolkan logo kami The Good Swimmers agar itu bisa dapat melekat di pemikiran orang-orang yang melihatnya gitu. The Good Swimmers Business Card. Itu tampilan depannya. Lalu mengenai desain belakang business card dapat terlihat kalau banyak elemen-elemen eh, laut di situ ya, ada lumba-lumba, lalu tetap ada logo The Good Swimmers. Nah, bagian belakang ini tuh berisi informasi penting selain elemen-elemen yang tadi saya sebutkan. Nah, informasi penting ini tentunya ada nama usaha yaitu The Good Swimmers, ada nama pelatihnya juga, kontak seperti nomor telepon atau WhatsApp, email, dan media sosial, Instagram atau TikToknya The Good Swimmers. Ini desain business card ya di tampilan belakang kita gitu. Jadi depannya simple tapi belakangnya tentu tetap minimalis tapi yang ada elemen-elemen mengenai swimmingnya gitu untuk dapat menarik perhatian karena memang target atau audiens yang lebih banyak di The Good Swimmers ini adalah anak-anak gitu. Jadi untuk mendapat perhatian dari
kalangan anak-anak gitu, dengan adanya business card yang simple namun tetap bisa memberikan informasi yang jelas gitu. Dan tentu color palette-nya sesuai dengan yang color palette The Good Swimmers terbaru. Nah, selanjutnya yang terakhirnya ada Certificate of Participation. Nah, desain sertifikat ini kita menggunakan ikon medali sebagai simbol penghargaan. Sebenarnya sertifikat ini untuk menarik, untuk memberikan semangat, memberikan gairah kepada teman-teman peserta kelas renang agar mereka lebih semangat lagi untuk berlatih, untuk ikut kelas renang. Dan juga desain ini tentunya menggunakan ikon medali sebagai simbol penghargaan, logo brand untuk identitas, serta layout yang rapi dengan ruang untuk nama penerima, tanggalnya, dan tanda tangan. Desainnya kami buat simple tapi modern dan berfungsi sebagai bentuk apresiasi yang resmi gitu. Lalu berikutnya adalah penjelasan terakhir dari saya mengenai ikon highlight Instagram yang saya jelaskan di slide ke-20. Dapat terlihat ada 8 ikon highlight Instagram yang kami perbaharui dari desain yang lama yang ada di slide sebelumnya, sehingga menjadi pembaharuan yang ada di slide saat ini, slide ke-20. Ada 8, yaitu ada About Us, ada promo, ada location, ada tips yang kami buat elemennya elemen lampu, tips. Lalu ada testimoni yang kami buat elemen bintang, karena tentunya testimoni ini kan adalah penilaian dari peserta atau dari orang-orang yang sudah menggunakan jasa kelas renang The Good Swimmers. Lalu ada our coach, lalu ada schedule yang kami buat elemennya seperti kalender, lalu ada activity. Nah, desain icon highlight Instagram The Good Swimmers ini kami buat dengan gaya yang minimalis. Hanya kami ubah beberapa elemennya, lalu warna backgroundnya, warna elemennya juga kami menyesuaikan dengan color palette yang terbaru. Tentunya ini menggunakan warna peach dan biru tua yang harmonis, memberikan kesan yang modern dan juga ramah. Dan tentunya color palette atau elemen atau icon highlight Instagram ini nantinya akan satu kesatuan terpadu, yang saat kita buka profil Instagram The Good Swimmers tuh nanti tampilan profilnya tuh sudah sesuai semua color palette-nya, dan tentunya bisa dapat menarik perhatian calon-calon peserta The Good Swimmers yang baru. Nah, setiap ikon ini mempresentasikan kategori informasi yang penting. Tentunya kalau About Us berarti nanti di dalam ikon tersebut di highlight Instagramnya akan kami jelaskan mengenai informasi-informasi penting mengenai kami. Lalu kalau ada promosi-promosi, tentu kami akan taruh di bagian account highlight yang promo. Nah, sehingga memudahkan audiens untuk bisa dapat mencari informasi dengan cepat dan juga efisien. Jadi itulah informasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai icon highlight Instagram. Lalu ada desain business card dan juga sertifikat tadi, ada desain price list juga, ada desain brosur, dan juga ada desain swimwear, lanyard, dan juga ID card. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Slogan baru yang kami buat ini kurang lebih untuk memberi gambaran tentang UMKM ini sendiri dan dorongan motivasi baik bagi calon maupun peserta, agar dapat menginspirasi serta membangun rasa percaya diri melalui proses belajar yang terarah.
Caption copywriting dari headline promosi ini kurang lebih untuk mengajak dan mendorong para calon peserta yang memiliki kemauan namun masih ragu-ragu. Phrasing dari copywritingnya sendiri ditulis dengan bahasa yang friendly layaknya kehidupan sehari-hari, yang juga memberikan kesan yang fun untuk memancing energi dan ketertarikan para calon peserta, dan juga dengan call to action yang juga persuasif. Kemudian konten promosi edukasi dan testimoni yang dikemas dengan color palette yang konsisten dengan konten-konten lainnya. Konten edukasi yang disiapkan juga berupa bocoran-bocoran edukasi yang ada di dalam materi pembelajaran yang bentuknya trivial dan juga menghibur, sehingga calon peserta akan tertarik untuk bergabung dan belajar lebih dalam. Testimoni juga dikemas dengan foto-foto kegiatan dengan frame sesuai dengan color palette untuk kesan kontinuitas dan identitas. Lalu, rekomendasi strategi masa depan untuk The Good Swimmers. Rekomendasi ini diimplementasikan dalam 3 ide pokok, seperti diversifikasi program yang dimana The Good Swimmers akan menambahkan kelas renang yang lebih spesifik. Kemudian, kolaborasi strategis menjalin mitra dengan sekolah, universitas, dan juga komunitas lokal, serta menggandeng brand olahraga sebagai sponsorship atau co-branding merchandise. Lalu, kolaborasi dengan influencer yang relevan guna meningkatkan brand awareness. Olahraga renang bukan hanya tentang aktivitas fisik, tetapi juga cara untuk menjaga kesehatan, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengembangkan keterampilan hidup. Berdasarkan visi tersebut, dari hasil 10 perencanaan desain yang telah dibuat untuk The Good Swimmers adalah bahwa langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat citra brand yang lebih modern dan profesional, sekaligus menjaga kesan menyenangkan dan edukatif. Sekian presentasi dari kami tentang proposal rencana desain The Good Swimmers. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.